Ya, oke. Pertama saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media hari ini sudah hadir. Saya sangat menghargai itu, dan ini adalah bentuk perjuangan untuk semua warga Indonesia, bukan hanya untuk saya. Anggap saya ini hanya wakilnya dengan pemohon-pemohon ibu yang di sini. Tadi ketika saya ditunjuk sebagai saksi, pastinya perasaan saya campur aduk ya. Yang pertama, saya ada perasaan tegang pasti, saya ada perasaan takut juga, tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya hanyalah semata-mata ingin memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti saya, yang sudah memiliki hak asuh tapi tetap tidak bisa bersama dengan anak-anaknya gitu. Dan mungkin kasus saya ini termasuk kasus yang terlama juga, udah 7 tahun. Jadi saya pikir mungkin udah saatnya saya melakukan pergerakan yang mudah-mudahan hasilnya positif sebagai bentuk perjuangan gitu. Wah, dengan akhirnya naik ke tingkat Mahkamah Konstitusi ini dengan ingin bukan merebut ya, tapi ingin minta keadilan sepertinya seperti itu ya. Gimana Wah dengan akhirnya naik tingkat ke MK ini sendiri, karena semua sudah Awah lalui dan akhirnya di tahun 2024 ini Awah naik ke Mahkamah Konstitusi. Pastinya saya tidak pernah membayangkan kalau misalnya kasus hak asuh anak saya bakal sepanjang ini. Tapi saya menganggap ini mungkin adalah salah satu takdir yang mesti saya jalani, yang mesti saya lewati, jalan Tuhan. Kalau memang ini saatnya kita bergerak gitu. Dan saya di sini mungkin saya adalah seorang public figure yang mempunyai teman-teman media yang memberikan atensi yang sangat saya syukuri. Mungkin ini bisa saya jadikan satu wadah untuk kita menyuarakan, karena ini memang benar-benar satu fenomena yang seperti gunung es gitu, yang terlihatnya tuh dikit tapi ternyata tuh bawahnya banyak banget gitu kan. Seperti hal kecilnya banyak yang DM saya di Instagram kalau mereka mengalami hal yang serupa. Jadi ketika ini bisa sampai di ranah Mahkamah Konstitusi, pasti saya ada rasa bersyukur dan berharap ini bisa menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini. Sampai detik hari ini kasus yang bergulir seperti apa, karena kan sempat kemarin ke pending dalam arti mengenai pihak sana mau minta paspor, akhirnya dirimu itu salah satu yang terakhir yang akhirnya nggak bisa gitu yang Awah kasih, karena memang betul-betul Awah nggak bisa komunikasi, karena Awah juga nggak mau juga memberikan paspor itu, karena Awah juga ada yang namanya tidak bisa berkomunikasi sama anak-anak. Itu seperti apa sampai di detik hari ini, Wah? Iya, jadi seperti yang tadi saya nyatakan sebagai saksi bahwa saya memang tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu, walaupun hak asuh itu sudah inkrah gitu. Jadi saya perjuangin hak asuh bertahun-tahun. Kenapa cuman seperti hanya secari kertas tanpa kekuatan apapun? Padahal itu hak asuh dikeluarkan oleh Mahkamah Agung gitu kan, yang benar-benar satu hukum di Indonesia yang tertinggi ya, Mahkamah Agung itu. Jadi seperti kenapa ini ada yang salah di mana gitu. Dan ya udah, jadi ini merupakan satu bentuk ikhtiar dan usaha. Tetap kebetulan juga saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama-sama saya, yang hadir di sini ada Mbak Selvia dan Mbak Nur, terus ada juga beberapa yang lain juga, dan ini yang hadir kita nih cuma sedikit dari banyak banget gitu, mewakili yang mengalami seperti yang saya alami. Tadi Hakim MK sendiri menyampaikan apa Kak dari hasil persidangan di dalam tadi? Mungkin kan gini ya, kalau untuk Hakim MK itu kan hanya teknis hukum acara, pada hari ini kan hanya untuk mendengar kesaksian gitu. Cuman pada prinsipnya kan dari penasihat hukum gini, untuk kasus seperti ini kan udah menjadi fenomena ya, yang bersifat massal. Apalagi pemohon kami ini udah memiliki status hak anak yang berkekuatan hukum tetap juga, Mbak Tania, seperti itu kan. Cuman dalam pelaksanaan kan hanya di atas kertas. Jadi di mana peran negara gitu? Sementara konstitusi mengharuskan anak mendapatkan kasih pemeliharaan dari kedua orang tua.
Tapi faktanya hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu orang tua kandung memisahkan anak dari orang tua lainnya. Itu yang menjadi catatan. Hukum pidana di sini ya seperti macan ompong kan gitu. Jadi tujuan kami ke MK ini bagaimana kita bisa memformulasikan kekosongan hukum ini, katakanlah bukan kekosongan, penegak hukum yang salah, supaya mendapatkan pemahaman jangan lagi menolak perkara pidana yang masuk kan gitu. Karena hal seperti ini sudah menjadi tanggung jawab negara dan masuk ranah publik, bukan ranah privat. Itu yang menjadi catatan penting, bukan ranah privat. Pemisahan anak oleh salah satu orang tua itu ranah publik. Jadi ranah publik itu udah ranah kepolisian, pidana harus berperan dalam kasus seperti ini. Itu dari saya. Pak Wah, mungkin ini kan sudah masuk bulan Ramadan sendiri, apakah sudah bertemu dengan anak-anak atau belum sih, atau seperti apa di Ramadan kali ini? Iya, kalau Ramadan kali ini seperti yang saya bilang kan, saya cuma paling bisa ketemu anak di sekolah. Itu pun sangat terbatas banget gitu. Ngobrol pun hitungan menit karena memang itu mereka belajar ya. Jadi ya kalau misalnya ketemu belum sih, saya belum tahu kapan, karena ya itu dengan segala keterbatasan yang saya punya gitu kan. Kadang-kadang tuh ada sedih juga kalau lagi bulan Ramadan gini kan, pengen sahur bareng, anak-anakku mulai gede gitu kan, ngerasain sahur bareng mereka, terus buka bareng, ngajarin mereka puasa, tarawih gitu ya. Itu rutinitas yang mungkin sehari-hari tapi bermakna banget gitu untuk kedekatan orang tua dan anak yang saat ini saya nggak bisa miliki itu. Kalau di sekolah sendiri ketemunya gimana soalnya? Kalau itu ngobrolnya juga terbatas banget Mbak, karena kan orang tua itu tidak boleh masuk ke ranah kelas ya, karena itu kan private anak dan guru. Lalu kemudian istirahat juga hitungan menit, dan anak saya juga istirahat ya main sama temennya gitu. Jadi mungkin saya paling mantau dari jauh, ngobrol pun hitungan menit gitu sih. Yang diobrolin kira-kira Ya mungkin hal-hal standar aja. Saya juga tidak bisa bertanya secara private karena saya tidak pernah punya ruang untuk berdua. Anak saya itu selalu dengan teman-temannya gitu kan. Gak mungkin juga saya tanya hal-hal yang terlalu sensitif, nanti anak saya akan merasa malu gitu kalau temennya tahu oh ternyata dia ini nggak tinggal sama ibunya ya gitu kan. Jadi saya juga jaga mental anak saya, jaga perasaan anak saya seperti itu. itu berarti yang syarif Kak, kalau yang Sama, Syarif Sadira dua-duanya, satu sekolah. dua-duanya. Tapi mereka tidak pernah menolak untuk berinteraksi dengan almarhum ya? Alhamdulillah enggak ya Mbak. Tadi kan kakak bilang kalau setiap ulang tahun ngasih kado gitu, tapi Iya. ditolak sama suami. Itu maksudnya dari cara dia menolak seperti apa mungkin gitu? Jadi gini, kalau setiap tahun saya kasih tuh mainan ya, kayak Lego, baju gitu. Nah yang tahun lalu itu saya ngasih PlayStation, karena anak saya Sarif suka main PlayStation. Nah ketika saya kasih PlayStation, saya antar ke rumahnya gitu, tapi kan saya nggak boleh masuk. Jadi cuma sampai depan rumahnya, kasih ke yang jaga rumahnya, habis itu contoh besoknya dibalikin lewat sekolah. Iya. Dengan alasan kalau saya mau kasih PS5 ke anak saya harus kasih paspor ke anak saya, jadi barter. Gitu. Itu PS5 kesenangan untuk anak saya loh. Jadi kesenangan anak saya bisa dibarter. Nilai aja sendiri ya. Itu menurut orang tua itu adalah keputusan yang bijak atau tidak gitu. Mbak, Syarif ini kan cukup besar, udah bisa minum dan bisa ada nggak sih keinginan dari Syarif yang diungkapkan ke ayahnya untuk mamanya lebih lama waktunya, tidak cuma jeda waktu istirahat di sekolah atau pulang atau pergi? Syarifnya sendiri yang Permintaan ngomong Syarif, ke kamu. aku mau dong ketemu mama, me time lah 2 jam atau 3 jam di sana. Kalau anak saya ke bapaknya pernah ngomong atau enggak, saya pasti nggak tahu ya Mbak, karena saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Kalau Syarif ke saya, Syarif itu cuma pernah ngomong kayak, saya bilang Syarif mau nggak jalan sama Umi? Iya mau kok jalan sama Umi gitu. Tapi saya juga nggak pernah mau masuk ke area itu lebih dalam karena saya takut mereka itu masih trauma dengan eksekusi. Kan tahu sendiri ceritanya kan, eksekusi Sabira ngucap Umi mau culik aku ya gitu. Itu adalah satu bukti doktrin yang jelas. Itu satu fakta gitu, karena kerekam dalam video anak umur 2021 tuh berarti Sabira 6 tahun bicara Umi mau culik aku ya. Saya berani ngomong karena ada fakta videonya kan, yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media gitu kan. Itu menjadi bukti doktrin.
Dan dari situ anak saya sangat trauma gitu. Dan saya ini kan juga ya insya Allah akan menjadi seorang psikolog ya Mbak ya. Saya lagi kuliah semester terakhir psikologi untuk praktek. Jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga gitu. Gak bisa saya masuk dengan cara yang kasarnya gitulah, kayak datang mau nggak ikut Umi, mau nggak, itu nggak mungkin banget. Dan dia pasti tidak nyaman karena dia akan merasa diserang, dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar, pasti dia malu. Oh, orang tua aku berkonflik nih gitu kan. Jadi itu saya hindari sekali sih. Cuma kalau ditanya sebagai naluri seorang ibu, saya yakin siapa sih anak yang nggak mau sama ibunya, kecuali ibunya ya jahat atau gimana gitu kan. Nah berarti kan selama 7 tahun, berarti nggak pernah ngobrol secara private dengan Tidak pernah, sama sekali. Selain bertemu mungkin ada video call atau Tidak pernah, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau saya tidak ke sekolah, ya udah selesai 100% saya tidak ketemu dan tidak komunikasi. pernah nggak kayak ada gestur dari Syarif yang ketika mamanya mau pulang kau mau masalah mamanya bunda? Enggak, tapi kalau saya tanya Syarif kangen, dia selalu jawab kangen banget. Selain sekolah mungkin ada tempat lainnya yang Tidak ada, hanya sekolah saja. Emang diizinkannya di situ ya? Emang diizinkannya? Nggak diizinkan Mbak, itu saya aja inisiatif datang, pengen ngeliat anak saya sendiri. Mbak, tadi kan sempat disinggung soal penukaran paspor ya Mbak. Apakah ada rencana dari pihak ayahnya untuk buat bawa ke luar negeri atau seperti apa Mbak? Iya, saya nggak tahu ya kalau itu. Pastinya ada rencana mungkin gitu. Cuma maksud saya gini, saya 7 tahun, saya dari 2019 punya hak asuh anak, ya kan. Tidak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh gitu. Saya nggak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh. Tiba-tiba datang-datang, paspor dong mana gitu. Etis gak sih? Jalanin aja dulu kewajibannya gitu. Kewajiban aja nggak dipenuhin. Dan saya megang paspor, saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Itu hak mutlak saya. Saya megang hak asuh, dokumen itu udah memang hak saya untuk pegang. Dan kalau memang ada itikat baik mau ngajak ke luar negeri anak saya, ya mintanya juga baik-baik, nggak usah pakai barter-barter ke PlayStation. Biarin aja kasih PlayStation-nya gitu. Saya juga maksudnya gimana ya, kita juga pasti ada perasaan lah ya sama anak gitu. Kalau emang caranya baik, juga saya akan menyambutnya dengan baik gitu. Selama sharing ketemu di sekolah, sharing suka cerita nggak sih kalau di rumah? Enggak suka cerita, dan saya juga sensitif nanya ya Mbak. Yang tadi saya bilang, saya tuh di sekolah ngobrol juga hitungan menit banget gitu. Karena mereka istirahat cuma 20 menit, terus mereka ada teman-temannya, ada gurunya gitu. Jadi nggak bisa dibilang punya kualitas ngobrol yang baik gitu. Mungkin dengan waktu sedikit ngobrol sama anak gitu, mungkin apa yang kakak sering ingatin, mungkin apa-apa kan? Kalau saya selalu mengulang, saya tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan mereka. Mungkin mereka sekarang belum ngerti, tapi suatu hari mereka akan ngerti. Terus saya tetap meminta mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang soleh-soleha, itu nomor 1, dan selalu doain aja. kalau dari secara penampilan fisik mungkin pertumbuhan mereka mungkin terlihat baik-baik aja atau gimana? Saya tidak tahu Mbak, saya tidak berani ngomong baik-baik aja, karena saya perlu tahu faktanya dan saya nggak tahu faktanya. Itu menurut saya pernyataan yang pernyataan yang bertanggung jawab kalau saya bilang baik gitu, sedangkan saya tidak tahu kondisinya. Mungkin terakhir kan supportnya buat teman-temannya sama seperti kakak yang belum mamanya belum bisa ketemu. Oke, jadi yang pertama dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan para pemohon dan saya sebagai saksi dengan kuasa hukum yang ada untuk bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena ini memang satu fenomena yang harus segera diatasi gitu. Negara harus hadir di sini, dan kalau dibandingkan dengan negara lain tuh semua negara lain udah punya loh peraturan-peraturan tetap kayak gini gitu. Jadi kriminal seperti ini. Jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya di luar negeri tuh mereka pada bingung gitu. Kok bisa sih yang megang hak asuh kok tapi nggak sama anak gitu? Nggak masuk akal mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini udah saatnya untuk Indonesia ya. Ya betul. Untuk Indonesia supaya sebagai negara hukum harus memberi kepastian. Ada mungkin yang Satu disampaikan tambahan terakhir? terkait peran negara, sekaligus kami juga selaku kuasa hukum ingin memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat banyak di luar sana, ibu-ibu yang kondisinya sama dengan Mbak Sania dan juga para pemohon yang lain di luar rekan media,
bahwa Indonesia telah meratifikasi daripada Konvensi Hak Anak Internasional. Dan ada 4 prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak Internasional tersebut. Ada non-diskriminasi, ada hak hidup dan berkembangnya anak, baru kepentingan terbaik bagi anak, dan yang keempat, pendapat anak harus didengar. Ini banyak sekali dari masyarakat yang tidak tahu mengenai ini, terkait dengan apa dari isi dari Konvensi Hak Anak. Merebut paksa atau mengambil paksa anak dari orang tuanya, apalagi ibu-ibu yang ada di sini adalah pemegang hak asuh, ingkrah, berkekuatan hukum tetap. Tapi kenapa tidak bisa diimplementasikan? Nah, sementara ibu-ibu ini pun pada saat direbut, diambil paksa anak-anaknya oleh mantan suaminya, atau di situ juga ada mantan mertua, ada pamannya, ada neneknya, segala macam, membuat laporan ke kepolisian, tapi ditolak dengan pasal 330 dengan alasan orang tua kandung yang membawa. Kenapa primer 330 ini tidak bisa diterima? Hanya dimasukkan ke pasal perlindungan anak. Padahal di situ sudah jelas barang siapa. Barang siapa berarti kan mencakup semua. Mau itu dia bapaknya atau ibunya atau pamannya atau neneknya, mantan ibu mertuanya pun kalau dia ternyata ada di lokasi pada saat pengambilan paksa, kami rasa itu sudah masuk ke dalam cakupan dari frase barang siapa di pasal 330. Tapi kenapa dari kepolisian tidak berani untuk menerima laporan tersebut? Independensi yang diberikan kepada institusi kepolisian, dalam hal ini para penegak hukum, untuk melakukan pemeriksaan, mereka tidak berani mengambil sikap. Maka dari itu, kami, ibu-ibu, para pemohon, mendasari inilah dasarnya kita mengajukan permohonan untuk di Mahkamah Konstitusi. Untuk ibu-ibu juga yang ada di luar sana, silakan Bu, ayo kami mengundang, jangan takut untuk lapor ke polisi, bersuara kalau memang ibu-ibu terzolimi, sementara ibu-ibu di luar sana putusannya ingkrah pada saat bercerai berkekuatan hukum tetap, berarti ibu sudah jelas memiliki pemegang hak asuh anak. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, karena kendatinya kebenaran pasti akan berpihak kepada orang-orang benar dan pasti akan mendapatkan keadilan. Saja mungkin. Terakhir mungkin setelah awal jadi saksi di Mahkamah Konstitusi ini, berharap seperti apa dari pihak sana untuk mungkin lebih terbuka lagi, mungkin hatinya akan luluh bapaknya anak-anak. Ya mungkin singkat aja ya, kalau untuk itu saya cuma berharap jadilah warga negara Indonesia yang baik dan taat akan hukum. Itu aja. Karena semua udah jelas hitam di atas putihnya, sudah sampai ranah peninjauan kembali, bukan lagi kasasi. Jadi ayolah kerjasama gitu, kita bekerja sama untuk anak juga gitu kan. Semuanya bisa bisa akan menjadi baik-baik aja kalau memang ada itikat baik. Mungkin Om sedikit, ini tadi hasil dari persidangan dan kelanjutannya seperti apa? Mengenai kelanjutannya seperti apa, kita pun masih menunggu dari agenda yang akan dijadwalkan untuk ahli ya, untuk ahli yang harusnya nanti akan berbicara. Saja. Oke, makasih.